Shalom Bibro. Nah, harus terus semangat ya. Sebab Tuhan sudah mengasihi setiap kita semuanya. Apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Dan percayalah malam hari ini, ya saya senang sekali. Bukan suatu kebetulan gitu ya, kalau saya bisa hadir di tempat ini. Padahal sebelumnya kalau lihat gambarnya mungkin gambar pendeta yang lain gitu ya. Ini hari ini tiba-tiba saya yang menggantikan, saya yang ada di tempat ini. Dan saya percaya kalau secara manusia gitu ya, saya secara manusia, saya pribadi, waduh, kok bisa-bisanya gitu ya, bisa berputar lagi kepada saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman semua yang ketemu gitu, semuanya bilang gini, itu tandanya rencana Tuhan, itu maunya Tuhan. Ya sudahlah. Saya nih kalau beberapa hari kemarin itu saya mikir, tuh Tuhan, salahku ini apa gitu ya. Ujung-ujungnya muter lagi kenanya ke saya yang dikasih kepercayaan di tempat ini. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan, saya amini setiap perkataan teman-teman semuanya di tempat ini bahwa tidak ada yang tidak luput dari rencana Tuhan. Amin. Ya, saya dikasih tema oleh Ibu pemberi tema, Ibu Lani gitu ya. Yaitu the right response. Nah, respon yang benar ya. Setiap kita semuanya pasti menghadapi tantangan masing-masing. Betul ya? Enggak ada yang hidupnya wah baik-baik saja. Orang yang mungkin sedang diberkati di atas gitu ya, pasti juga punya masalahnya masing-masing. Enggak cuman orang-orang yang mungkin di bawah. Waduh, kadang ya, kita lagi jalan, kita lihat ada yang naik sepeda gitu ya. Wih enak ya, andai kata aku punya sepeda, aku nggak capek kalau jalan, bisa lebih cepat. Yang naik sepeda, lihat tuh yang naik sepeda motor. Terus dia mikir, tuh Tuhan coba kalau aku punya sepeda motor. Nggak perlu pakai diengkol-engkol gini ya. Enak tinggal digas, gitu aja. Yang naik sepeda motor, lihat apa? Mobil. Wih, enak ya kalau naik mobil. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tinggal masuk, tutup pintu, gas. Yang naik mobil, mikirnya lain lagi. Wah enak ya, bisa naik pesawat. Nggak ada yang namanya bisa memuaskan setiap hidup kita. Kita terus akan dihadapkan segala tantangan, segala permasalahan hidup. Di saat kita melihat kelemahannya kita, baru kita melihat lagi, waduh, rumput tetangga jauh lebih hijau. Pasti. Oh enggak kok, aku enggak kayak gitu. Wah enggak mungkin. Pasti, setiap mulut kita tuh kadang keluar seperti itu. Aduh, wis mari kok ya muncul lagi masalah lagi. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang kecil, ditambahkan lagi buat setiap kita. Percayalah, setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan buat hidup kita tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita. Tandanya kalau misalnya kita semua lagi ketemu masalah, lagi ada masalah. Artinya apa? Tuhan tahu setiap kita umatnya ini punya kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Amin. Amin. Nah, harus disauti. Kalau enggak nanti saya ini loh, dengkulnya ini kayak mau. Nah, harus disauti ya, kita harus semuanya saling komunikasi dua arah.
Oke, kita masuk di slide berikutnya. Nah, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana ketemu sebuah permasalahan-permasalahan, tantangan hidup. Ada yang Daud, di sini saya catat beberapa saja ya. Daud menghadapi Goliat. Saat Daud ketemu Goliat, Daud badannya kecil apa besar? Kecil. Ketemu Goliat yang besar, raksasa gitu ya, kalau saya bilang ya. Tetapi Daud yang mungkin waktu itu kecil, Daud percaya bahwa dia tidak melihat apa yang ada di depan. Daud melihat apa yang ada di atas. Dia punya Tuhan yang jauh lebih besar. Daud tidak melihat apa yang ada di depan. Wah, yang mungkin tentara-tentara yang lain lihat, waduh, musuhnya sebesar ini, raksasa. Ada Goliat. Tetapi Daud percaya dia punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari Goliat. Oke, next. Ada Daniel di dalam goa singa. Siapa yang di sini mau kalau diuji coba masuk ke dalam goa singa? Uji nyali, ada yang mau? Paling baru buka pintu gini sudah langsung lambaikan tangan ke kamera. Enggak kuat, enggak kuat. Sama. Daniel di dalam goa singa. Dia berani, dia masuk, dia percaya bahwa singa-singa itu mungkin buat tentara-tentara yang memasukkan Daniel ke dalam goa singa itu merasa, wah pasti sebentar lagi jadi santapan enak. Tapi yang terjadi apa? Singanya menjadi apa? Bestie. Ya kan? Jadi sahabatnya Daniel di dalam goa singa itu. Oke, next lagi. Yunus. Waktu dia diutus Tuhan harusnya pergi ke kota Niniwe. Tetapi dia lari. Dia pergi ke kota Tarsis. Dan dia harus bertemu dengan sebuah tantangan. Dicari ini siapa yang bikin masalah ini ya di dalam perahu ini. Akhirnya Yunus yang harus dilemparkan ke dalam laut dan Yunus dimakan oleh ikan besar. Tantangan-tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Next, Ayub mengalami pencobaan. Ayub yang dimana kita tahu ya, di Ayub pasal 1, kita buka aja next berikutnya. Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang taat, takut akan Tuhan dan kaya raya. Kurang apa Bapak Ibu Saudaraku? Ayub menghadapi penderitaan yang berat, kehilangan harta benda, anak-anak, bahkan kesehatannya. Padahal Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan bisa menguji apakah Ayub ini setia sama aku. Apakah Ayub ini tidak meninggalkan aku. Kadang kita merasa, waduh, lihat yang di atas kok enak ya. Baik-baik aja yang di atas. Wah, temanku yang satu ini kok hidupnya bahagia gitu ya. Ingat, hidup manusia tidak bisa diukur dari postingan di sosial media. Karena yang dilihat itu selalu apa? Yang manis-manis. Wah, enak ya, jalan-jalan terus. Nanti sekali upload, lagi di Batu, Malang. Upload berikutnya sudah sampai di Jogja. Berikutnya lagi upload sudah di Bali. Berikutnya lagi upload di Singapura. Terus iso batin gini, wih orang ini kerjanya apa ya, kok keluyuran aja gitu. Ada yang pernah merasa gitu?
Yang ketawa pasti mengalami. Akhirnya julid, ya kan? Akhirnya julid. Kenapa gitu? Karena saya pernah ngalamin, saudara-saudara. Karena saya menjadikan sosial media, saya cuma bisa aktif, enggak terlalu aktif di yang lain ya, cuma di Instagram aja. Tak jadikan tempat untuk seperti penyimpanan foto buat saya. Karena kadang kan kalau di handphone terus lama-lama kan tambah penuh gitu ya. Jadi akhirnya Instagram saya buat upload untuk jadi pengingat. Kadang saya pengen scroll, lihat anak saya waktu baru lahir, itu saya lihat lagi ke bawah gitu ya. Waktu saya umur-umur masuk pelayanan, wih ternyata cungkring ya, kurus gini, jerawatan gini, bisa kelihatan lagi gitu. Saya pengen flashback lagi, saya tinggal lihat dari sosial media. Nah kadang ada orang yang mungkin melihat, wih kok Semrek, enak jalan-jalan terus ya. Nggak ada cicilan, nggak ada tekanan hidup gitu loh, enak mulai ngomong. Sama, kita semuanya sama, kita punya masalah masing-masing, kita punya tantangan masing-masing. Cuman apa? Nggak kelihatan. Betul ya? Saya punya masalah, kok Harry juga pasti punya masalah juga sendiri. Tapi kelihatannya fine-fine aja gitu ya. Tetap senyum aja, walaupun di dalam pikiran ini kadang mau mikir terus. Waduh habis gini apa ya, besok apa ya gini-gini. Kita punya tantangannya masing-masing. The right response between two options. Kita akan selalu bertemu dengan dua pilihan. Kita mau percaya atau kita tidak percaya. Betul ya? Kemudian kita bisa menahan, sabar, atau kita memilih untuk marah. Kemudian kita memilih bersyukur atau kita ambil mengeluh. Lalu kita memilih untuk taat atau tidak taat. Pasti kita akan selalu dihadapkan yang namanya dua pilihan ini. Di saat kita sedang jatuh, kita ketemu sebuah masalah, kita mau percaya sama Tuhan atau memilih untuk tidak percaya. Di saat kita sedang mengalami sebuah masalah, kita akan ketemu lagi. Kita mau sabar, diam, tahan, atau kita memilih untuk meluapkan emosi kita. Marah. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kalau kita baca ya, saudara-saudara nanti pulang, coba luangkan waktu buka kitab Ayub. Di situ dijelaskan semuanya. Dari yang namanya Ayub ini mungkin sabar, perlahan-lahan, kok gak mari-mari ya Tuhan, penderitaan ini gitu ya. Mulai ada rasa mengeluh, ada ingin mungkin marah kepada Tuhan. Bisa enggak kita bersyukur? Saat kita ketemu sebuah masalah, kita difitnah, bisa enggak kita tetap bersyukur? Atau kita memilih untuk apa? Mengeluh. Duh Tuhan, capek loh aku ini. Ketemu orang kayak gini terus gitu ya. Saya sering kalau ketemu teman-teman gitu ya, ada teman-teman yang mungkin memilih untuk keluar gitu. Wis, aku enggak pakai pelayanan lagi gitu. Saya tuh selalu tanya, apa tujuanmu? Ingat toh waktu kamu pertama kali masuk itu loh, pelayanan itu. Ingatlah. Saat kamu sudah sedang menghadapi masa-masa yang mungkin manis-manis, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pasti akan ketemu hal-hal yang semakin mungkin bagi kalian, bagi kita semuanya. Waduh, kok kayak gini ya? Wah, kok kayak gini ya? Mending aku tak pindah ke sini aja. Yang sudah pindah, ujung-ujungnya apa?
Gak cocok lagi. Dari A pindah B ini bisa pindah ke C. Dari C gak nemu orang-orang yang cocok lagi di circle-nya. Permisi, mau balik lagi di A. Ada yang pernah ngalami? Nggak usah angkat tangan. Saya bersyukur sekali saya bisa ada di gereja ini. Kalau saya ingat kembali ke belakang gitu ya, saya ketemu file-filenya foto ayah saya waktu melayani awal-awal perintisan di gereja ini bersama-sama dengan Bapak almarhum Pak Alex gitu ya. Di foto itu ayah saya ada yang lagi main gitar, ada Pak Niko, ada Pak Arifin, ada Pak Kris. Berawal dari sebuah garasi yang sekarang akhirnya jadi besar di Auning ini. Dan waktu ayah saya itu, ini cerita ya, karena saya enggak tahu ya, ayah saya meninggal pada waktu saya usia 2-3 bulan di kandungan. Saya di kandungannya mama saya, ayah saya dipanggil Tuhan. Jadi ceritanya dari mama saya adalah Li, gitu ya, namanya mama saya Lili. Li, nanti anak ini nek wis besar, pasti nanti jadi pelayan Tuhan di gereja ini. Gitu. Saya tuh waktu dengar cerita itu beberapa tahun yang lalu, saya itu cuman mikir gini, kok bisa ya? Tuhan itu menggambarkan setiap kita semua ini punya garis kehidupan tuh detail sekali. Setiap kita ini sudah direncanakan Tuhan yang terbaik. Nanti akan melayani yang papi di sini. Enggak taunya papa saya meninggal dengan usia yang cukup muda, 30-an. Papa saya meninggalnya. Saya tanpa pernah melihat wujud gambarnya papa saya, fotonya itu aja baru ketemu setelah renovasi rumah beberapa tahun yang lalu. Dan foto itu menjadi bukti buat saya. Setiap kali saya kadang kalau mungkin lagi suntuk gitu ya, lagi ngalami yang namanya mungkin bosen, lagi ngalamin di titik terendah, saya ingat kembali. Kenapa kok Tuhan itu memilih saya bisa ada di tempat ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara semuanya di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita, amin. Tinggal respon kita apa. Kita mau memilih tetap percaya atau tidak percaya. Kita mau memilih untuk sabar atau marah-marah. Nah, saya nih orang yang punya hipertensi, saudara. Usia masih muda, sudah punya hipertensi. Istri saya tuh selalu bilang, Sam, iling lo ya, ojo suka stres gitu ya. Mama saya kalau ngingetin saya gitu, sama. Kenapa? Karena papa saya dulu meninggalnya karena ditabrak oleh truk gitu ya ceritanya, geger otak, sembuh, terus sebelumnya memang punya riwayat juga hipertensi gitu. Jadi hubungannya dengan kepala. Jadi mama saya tuh selalu ada trauma di situ, selalu bilang, saya hati-hati loh ya, minum obat, ojo lupa minum obat gitu, selalu diingatkan seperti itu. Nah, setiap saya mau marah gitu ya, lagi emosi, lagi suntuk gitu, selalu Widya itu selalu bilang sama saya, ayo, sudah jadi hamba Tuhan tuh. Aduh, susah loh. Ya, dulu jadi WL ya, dulu jadi guru sekolah minggu gitu ya. Sama, dulu saya mikir wah enak ya jadi guru sekolah minggu ketemunya anak-anak gini ya. Ternyata anak-anak itu kalau kita tidak punya kesabaran tingkat tinggi, waduh, jangan coba-coba jadi guru sekolah minggu deh. Kak, kebelet gitu ya.
Oh ya, baru digendong. Sudah ngucur duluan. Saya peran jadi Tuhan Yesus. Saya ini ingat, ini sedikit cerita ya, enggak apa-apa ya. Saya peran jadi Tuhan Yesus waktu disalib, megang kayu salib gini ya. Nah, terus kan ada tentara-tentara yang pura-puranya ngelempari batu lah, atau mecuti gitu ya. Harapannya kan, pandangannya kita ini kan pasti, anak-anak ini jadi akhirnya kasihan gitu ya. Pasti kasihan lihat Tuhan Yesus disalib, dipecuti, dilempar batu. Tahu enggak yang terjadi? Ini ada teman saya, rekan saya, pelayanan sekolah minggu, Wawan di tempat ini. Saya itu sampai enggak akan pernah lupa. Anak-anak itu jadi malah lebih semangat. Waktu tentara bilang, salibkan dia. Mereka tuh, salibkan dia. Yang pura-pura batu itu kan dari kertas gitu ya, diuntal-untal, dilempar-lempar. Loh itu bisa sampai sandal melok dilempar no dulu. Saya ingat betul di ruangan banquet di bawah. Setelah itu saya ditunjuk lagi untuk tahun berikutnya, saya tidak mau. Wawan masih ingat dah itu. Itu manusia biasa loh. Bayangin kalau itu Tuhan Yesus sungguhan. Padahal tujuannya itu supaya anak-anak ini sadar. Atau wah iya ya Tuhan itu seperti ini ya. Malah mereka jauh semangat. Salibkan dia. Berarti mungkin gak cocok jadi Tuhan Yesus. Itu antara mau bersyukur kok enggak bersyukur, kok kayak gini ya anak-anak ini ya. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pilihan. Kita mau bersyukur atau mengeluh. Kalau waktu diberkati Tuhan, gampang bersyukur, betul ya? Kalau waktu kita naik, dapat promosi, jabatan, gampang bersyukur. Tapi waktu kita sedang mengalami masalah, bisa enggak kita tetap bersyukur? Waktu kita sedang difitnah orang, bisa enggak kita tetap bersyukur? Nah yang terakhir ini, taat ini. Mudah dibaca, tapi susah dilakukan. Bisa enggak tetap taat? Bisa enggak kita tetap setia kepada Tuhan? Walaupun mungkin sekeliling kita semuanya, di mata kita, aduh kok kayak gini ya. Pelayanan kok kayak gini ya. Aduh pekerjaan kok kayak gini. Aduh kok gak ada bedanya ya gini. Ingat, kita ini masih ada di dunia tipu-tipu. Di dunia yang masih kita injek ini loh saudara. Sejauh kita melangkah, kita pasti akan ketemu hal-hal yang sulit. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga. Tuhan aja mencatatkan dari kisah Ayub ini. Dari Ayub yang orang taat, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Juga bisa menghadapi dua pilihan ini. Respon kita bagaimana? Pilihan apa yang akan kita ambil? Kita buka ini ya, Yakobus 1 ayat 12. Bisa kita baca ya, sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Loh, jelas loh di sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi bukan berbahagialah engkau yang sedang diberkati, tetapi sedang dalam pencobaan. Ayo, tantangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kesulitan, sesuatu hal yang mungkin mustahil. Apa yang sedang kita hadapi? Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan. Tahan uji. Beberapa waktu yang lalu saya scroll YouTube gitu ya, muncul ada salah satu iklan handphone. Handphonenya itu yang fold, tipe fold, bisa dibuka jadi lebar gitu ya. Wah, iklannya itu bisa ditarik, dibanting, digantung, bisa buat narik apa gitu. Tahan uji. Akhirnya dijual dengan harga yang mahal. Nah, demikian hidup kita. Kalau kita sudah bisa tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan buat setiap kita, barang siapa yang mengasihi Dia. Kita harus tahan uji. Endurance kita harus kuat, ya. Kalau misalnya kalau dalam dunia saya melayani di training gitu ya, di vokal, saya selalu bilang, ayo harus kuat loh ya, harus tahan uji. Kalau fales ya saya bilang fales. Kalau misalnya lupa lirik ya saya bilang, ayo jangan lupa lirik. Banyak hal. Kalau kadang kita manusia mungkin bisa capek. Aduh salah lagi gitu ya, aduh kena amuk lagi. Kalau katanya Victor, aduh kok kalau lihat Kosem sudah ada di belakang gitu ya, konsentrasi hilang kan. Berarti kayak ketemu Goliat ya berarti ya. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Harus percaya terus kepada Tuhan. Jangan tambah takut, tambah ciut. Karena kita ketemu sama tantangan ini tidak cuma sekali loh. Kalau kita main game, ya di handphone gitu ya, pasti kan tambah lama tambah gampang atau tambah susah? Tambah susah. Saya main apa itu yang sekarang lagi rame itu Block Blast. Tahu ya? Ada yang main Block Blast? Oh enggak ada, mainnya monopoli semuanya. Oh ya oke. Teman-teman tuh lagi seneng main itu gitu ya. Wah tambah lama kalau sudah dapat high score gitu tambah susah lagi untuk mengalahkan high score tersebut. Tambah susah lagi, tambah susah lagi. Kadang tuh kalau sudah mangkel, aduh apa handphone tak lempar di sebelah gitu. Saya angeli. Nah sama seperti kehidupannya kita. Setiap kita lulus level 1 naik level 2. Lulus lagi naik level 3. Seperti kita sekolah. Sekolah kan tambah lama tambah susah. Dari yang mungkin pelajarannya gampang, wah wis enggak perlu belajar bisa. Coba sekolah zaman sekarang. Saya baca pelajarannya anak saya aja saya sudah mending angkat tangan. Wis urusanmu emang. Urusan susah-susah sekolah, urusan mama-mama. Urusan papa cari duit. Harus bisa bertahan dalam pencobaan. Tantangan atau ujian, nah ini yang paling penting. Akan menghasilkan, yang pertama, memurnikan hidup kita. Amin. Emas itu untuk dapat kadar yang paling bagus harus diapakan Koher? Dibakar. Ya. Harus dibakar. Saya pernah lihat karena mertua saya juga usaha emas di Magelang dulu dia tradisional gitu. Jadi di rumah di belakang itu ada masaknya gitu ya. Harus betul-betul pakai kacamata, pengaman gitu, harus pakai masker karena dibakar itu baunya itu setengah mati. Harus dibakar jadi emas yang paling bagus, yang murni. Demikian hidup kita. Tantangan, ujian, itu menghasilkan apa? Pemurnian, memurnikan hidup kita. Kemudian yang kedua, mendewasakan hidup kita. Dari yang kita mungkin levelnya masih level anak-anak, kita ketemu lagi tantangan, seperti yang tadi saya bilang, seperti waktu main games.
Level demi level kita lewati akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Itu mendewasakan hidup kita. Mungkin Samuel yang sekarang tidak pernah bisa berpikir seperti Samuel yang dulu waktu zaman SMP, yang waktu masih nakal-nakalnya, yang waktu masih playboy-playboynya. Waduh, di belakang ada istri saya, Rek. Kalau saudara tahu beberapa tahun yang lalu seperti apa hidup saya, pasti malu saudara. Waduh kayak gini WL-ku, waduh kayak gini youth pastornya. Tapi saya tuh, ya akhir-akhir ini saya tuh cuman heran aja. Heran, sangat heran. Yang paling tahu mungkin Lani gitu ya, waktu chatting sama saya itu. Kenapa ya Tuhan itu punya cara yang seperti ini gitu ya. Bisa bulat lagi, ketemu lagi ke saya. Saya enggak perlu ceritakan lagi. Mendewasakan hidup kita. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, waktu setiap kita punya masalah, jangan tambah jauh sama Tuhan. Harus mendekat diri kita kepada Tuhan. Wong Ayub yang sudah saleh, takut akan Tuhan aja masih bisa diuji. Apalagi setiap kita. Kita harus terus tambah dekat, mendekat diri kita kepada Tuhan. Saya yang mungkin selama ini cuman belajar Alkitab ya ala kadarnya gitu ya. Belajarnya lebih banyak jadi WL, ngafalin lagu, lirik. Sekarang ketambahan kayak gini gitu ya, saya cerita kalau sama Kosea, pasti Kosea bilangnya gini, ya itu rencana Tuhan. Enak ngomong. Rencana Tuhan, mendekat akhirnya, mau enggak mau saya harus terus belajar lebih lagi. Baca Alkitabnya enggak bisa sembarangan, enggak bisa cuman, oh ya gini, percaya, amin, tutup, enggak bisa. Sekarang harus direnungkan baik-baik, sudah direnungkan harus dihidupi. Akhirnya apa? Mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Yang keempat, jadi mengenal siapa Tuhan kita. Ingat beberapa waktu lalu saya pernah sharing di sini, jangan puas kalau kita cuman tahu siapa Tuhan kita. Tapi next levelnya kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kalau tahu, oh ya tahu, kok Samuel tahu, yang WL itu ya iya. Tapi kalau kenal, kok Sam itu dulu ya, nuwa kali minta ampun, suka tawuran, playboy dan segala macam. Nah kalau sudah kenal pasti akan bisa cerita lebih panjang. Benar gitu ya Theo ya? Ada teman saya di situ. Akan tahu. Jadi jangan cuman bangga tahu Tuhan kita. Tapi harus mengenal siapa Tuhan kita. Dan terakhir, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Jangan sampai masalah apapun yang sedang kita hadapi menjadi Samuel ini menjadi serupa dengan iblis. Harus serupanya dengan Yesus. Demikian saudara-saudara semuanya. Semakin hari, ayo kita sama-sama berlomba mengejar garis finishnya kita nih loh. Tuhan sudah sediakan tadi mahkota kehidupan bagi kita semuanya. Amin. Nah, the right response. Ayub menyadari kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Saudara nanti bisa baca di Ayub 42 ayat 1. Saya persingkat saja. Ayub memilih merendahkan diri di Ayub 42 ayat 5 dan ayat 6. Ayub akhirnya sadar, dari Ayub yang saleh, Ayub yang takut akan Tuhan, ketemu masalah, ketemu beribu-ribu
Masalah yang mungkin buat dia, aduh Tuhan, aku ini wis bener-bener sungguh-sungguh loh di hadapan-Mu. Aku takut akan Engkau, aku cinta Engkau. Ketemu masalah yang namanya orang saleh juga bisa jadi jauh akhirnya. Sempat, waduh Tuhan, kok kayak gini ya. Tapi Ayub akhirnya merendahkan diri kepada Tuhan. Dan Ayub dipulihkan. Saudara bisa baca di Ayub 42 ayat 7 sampai dengan 17. Ayub dipulihkan. Itu betul-betul luar biasa. Apa yang hilang, Tuhan gantikan lebih lagi di dalam kehidupan Ayub. Demikian setiap kita semuanya. Kalau saya bisa mendapatkan tema seperti ini, saya juga sedang berbicara buat saya pribadi, buat saya sendiri. Bahwa setiap kita semuanya punya masalah masing-masing, setiap kita semuanya punya tantangan masing-masing, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Siapa namanya? Yesus. Selalu ingat, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita. Percaya hari ini juga. Tuhan yang sama, Tuhan juga sanggup menolong kita. Amin. Ada lagu yang beberapa waktu lalu itu sempat viral gitu ya. Di film bioskop. Tapi saya sedikit merubah liriknya gitu ya. Supaya masuk sekali karena dengan tema ini gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Ingatlah, Yesus memang ingin kau lebih kuat. Ingatlah, kalau sampai kita ketemu badai, kalau kita sampai ketemu tantangan yang susah, yang sepertinya mungkin buat kita, aduh Tuhan, kok seperti ini? Tuhan mau melihat kita semuanya jauh lebih kuat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang teman-teman PAW untuk bisa kembali. Dan slide terakhir, respon yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Amin.